Ketika Islam itu mengajarkan wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah kepada tali Allah. Yang dimaksud dengan tali Allah adalah Islam, dan Islam itu isinya Quran, Sunnah, ijma', qiyas, ijtihad para ulama berdasarkan dalil-dalil yang sahih. Bersatu di dalam naungan Al-Quran dan Sunnah, maka Islam menjadi kuat. Makkah dapat ditundukkan pada tahun 8 Hijrah. Nabi SAW membawa 10.000 pasukan dipimpin oleh panglima perang bernama Sa'ad ibn Ubadah, yang merupakan panglima perang dari suku Aus, tapi bukan untuk menumpahkan darah. Tidak ada satu darah pun yang tumpah. Mereka datang memasuki kota Makkah dengan aman, walaupun membawa tombak, pedang, anak panah, siap bertempur, tapi mereka bukan datang untuk membunuh. Sampai-sampai ketika Sa'ad mengatakan dengan menghunuskan pedangnya, hadza yaumul malhamah, ini hari balas dendam. 5 tahun yang lalu kalian sudah merobek jantung Hamzah, kalian memotong telinganya, membelah dadanya, memotong hidungnya. Maka hari ini hadza yaumul malhamah, ini hari balas dendam. Tapi Nabi memanggil Sa'ad, ta'al ya Sa'ad, mari kemari wahai Sa'ad. Lalu Nabi mengatakan hadza yaumul marhamah, ini hari berkasih sayang. Tahun 8 Hijrah dikenal dengan tahun Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah Al-Mukarramah. Tidak ada satupun yang dibunuh, tidak ada satupun yang mati, semuanya dalam keadaan dimaafkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai turun ayat idza jaa nasrullahi wal fath, ketika datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nas, kau lihat manusia yadkhuluna fi dinillah, mereka masuk ke dalam agama Allah, bersyahadat secara berjamaah, afwaja, berbondong-bondong, bergelombang-gelombang, bukan 1, bukan 2, bukan 5, bukan 10, afwaja, berbondong-bondong. Tahun ke-9 disebut dengan tahun Amul Wufud, karena para utusan-utusan dari berbagai kabilah datang membaiat Nabi ala sam'i wa ta'ah, kami patuh dan taat, bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Begitulah indahnya kelembutan Islam. Dengan kelembutan itu orang menjadi simpati, tertarik hatinya, namun tetap menunjukkan kekuatan. Show force, kekuatan mesti ditampakkan. Oleh sebab itu ketika hari raya Idul Adha, Nabi membawa Sayyidatuna Aisyah Ummul Mukminin, dan Ali bin Abi Thalib membawa Fatimah radhiyallahu anha. Apa maknanya? Membawa keluarga, menunjukkan syiar bahwa kita ramai, bahwa kita kuat, bahwa kita bukan lemah, sehingga menggetarkan hati musuh. Wa a'iddu lakum mastata'tum min quwwah wa a'iddu lahum mastata'tum. Tunjukkan kekuatan kalian. Ribatil khaili, ikatan-ikatan onta, tali-tali kekang onta yang jantan, gagah dan perkasa. Turhibu nabi aduwallah, dengan jamaah yang ramai itu menjadi gentar musuh-musuh Allah yang ingin menghancurkan Islam, yang menyepelekan Islam, namun dengan kelembutan, bukan dengan anarkis dan kekerasan. Tidak sampai 1 abad lamanya, belum memasuki tahun 100 Hijrah, Islam sudah melompat menyeberangi samudra yang luas, dan Islam sudah sampai ke Afrika Utara. Di sana pun tidak ada pertumpahan darah, masuk dengan aman. Seorang sahabat Nabi, Sayyidina Amr ibn al-As, yang diutus oleh Umar ibn al-Khattab untuk membebaskan Afrika Utara, berdirilah masjid sampai hari ini tegak berdiri di Afrika Utara. Masjid pertama menggabungkan nama yang mulia, Masjid Amr bin As, bersatu antara nama sahabat dengan nama masjid, mengenang namanya. Sampai hari ini masjid itu menjadi saksi betapa Islam menebarkan kedamaian. Padahal waktu itu Mesir dikuasai oleh orang-orang Romawi, dan mereka berbeda aliran dengan Kristen Ortodok Koptik yang ada di Mesir. Mesir di bawah tekanan, tapi ketika Islam datang, maka Islam membebaskan mereka min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Dari yang sebelumnya menyembah manusia
jadi menyembah Rabbnya, Tuhan manusia. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, ilahin nas, Tuhannya manusia. Begitulah Mesir dibebaskan. Lalu kemudian selanjutnya Mesir sampai ke Libya, menyeberang ke Tunisia, sampai ke Aljazair, dan pada puncaknya sampai ke negeri tempat tenggelamnya matahari. Negeri itu bernama Maghrib, diambil dari kata ghurub, tenggelam matahari. Lalu kemudian Islam menyeberang lautan yang luas sampai ke negeri bernama Andalusia. Pada tahun 94 Hijrah, kaum muslimin sudah sampai ke Andalusia. Negeri itu sekarang bernama Spanyol. Lebih kurang 7 abad lamanya, 700 tahun lebih Islam berkuasa. Hari ini tegak masjid-masjid yang gagah dan perkasa. Masjid Al-Hamra walaupun tidak lagi berfungsi sebagai masjid, tapi Islam pernah mencatatkan sejarah dengan tinta emas. Bahkan orang-orang Eropa saat itu meniru-niru gaya pakaian Arab, arsitektur bangunan Arab, sampai mereka bangga menyebutnya sebagai Mozarabik. Mozarabik adalah istilah orang-orang barat yang meniru peradaban Arab Islam, karena Islam amat sangat hebat, dikuasai dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, li'i'la'i kalimatillah, sampai akhirnya persatuan itu rusak karena kepentingan duniawi. Raja-raja yang tamak, rakus, serakah, ditambah dengan orang-orang kaya yang zalim, riba dan aniaya, maka mata-mata mulai mengintai, musuh mulai merapat. Mereka ingin menghabisi, menerkam kaum muslimin, tapi belum masanya. Maka raja-raja kafir itu mengirim utusan. Lihat apa yang mereka bicarakan. Utusan-utusan mata-mata itu menyampaikan laporan. Hai utusan mata-mata, apa yang mereka bicarakan? Mereka masih berbicara tentang kuda-kuda mereka yang gagah perkasa. Mereka masih berbicara tentang anak panah mereka melesat tidak tepat pada tempatnya. Mereka masih bicara tentang pedang dan tombak. Mereka masih waspada terhadap musuh. Belum masanya kita kuasai mereka. Tahun berganti, musim berubah. Utusan-utusan mata-mata kembali dikirim. Hai mata-mata, apa yang mereka bicarakan? Tuan Raja, hari ini mereka tidak lagi bicara tentang pedang. Mereka mulai bicara anak-anak muda sedang meneteskan air mata karena kehilangan kekasih hatinya. Anak-anak muda tidak lagi datang ke masjid karena mereka menyangka nyawa mereka masih lama. Orang tuanya sibuk dengan dunia, anak muda sibuk dengan nafsu syahwat. Maka sang raja berkata, inilah masanya. Mereka sedang berkelahi, mereka sedang bertempur. Singkat cerita, umat Islam hanya memiliki 2 pilihan: tetap hidup di Spanyol namun berpindah agama, atau tetap dalam la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tinggalkan Spanyol. Apa yang terjadi? Masjid kebanggaan itu merubah menjadi katedral terbesar di Spanyol. Tempat imam tidak lagi tempat imam melaksanakan salat, mengumandangkan takbir Allahu Akbar. Tempat itu hanya tempat menjadi simbol-simbol, menjadi museum. Bahkan kaum muslimin yang datang berkunjung untuk sholat tahiyatul masjid saja pun tidak diizinkan. Begitulah sejarah Islam hancur berkeping. Salahkah musuh? Tidak. Musuh memang selalu bersikap salah. Tubuh yang sakit hanya akan terjangkit penyakit karena dia tidak sehat. Kuman memang dari dulu jahat, tapi kuman hanya bereaksi pada tubuh yang rentan terhadap penyakit. Orang yang sehat, makanan sehat, pikiran sehat, badan sehat, sekuat apapun kuman tidak akan menjangkiti tubuhnya. Kenapa? Sehat. Hari ini umat ini sedang sakit, ekonominya lemah, politiknya hancur berkeping, pendidikannya rusak, jahil dalam bidang agama. Oleh sebab itu seorang sarjana muslim bernama Abdul Qadir Audah menulis sebuah buku berjudul Al-Islam Baina Jahli Abnaih wa Ajzi Ulama'ih. Al-Islam, umat Islam hari ini terombang-ambing antara dua. Jahli Abnaih, umatnya jahil, bodoh. Wa Ajzi Ulama'ih, ulamanya lemah. Ulamanya berilmu, ulamanya alim, tapi lemah, tak ada kekuasaan. Adapun yang berkuasa, orang-orang yang jauh daripada agama. Terlalu banyak yang mencaci maki, terlalu banyak yang menyumpah serapah, sedikit yang menyalakan lilin di tengah kegelapan.
Maka dari mana kita perbaiki umat ini? Tidak lain tidak bukan, kita perbaiki dari pendidikan. Memang prosesnya panjang dan lama. Banyak yang tidak sabar. Ada yang ingin perubahan instan. Bakar, bunuh, tikam, hancurkan, ledakkan. Bukan ajaran Islam. Islam tidak pernah mengajarkan kekerasan tanpa alasan. Bahkan ketika Islam punya kekuatan sekalipun, Islam tidak menghancurkan. Islam menebarkan kedamaian. Mari kita perbaiki umat ini. Perbaikan pertama adalah pendidikan. Anak-anak kita hari ini, mungkin dia kelas 1 SMP 3 tahun, dia akan pindah ke SMA 3 tahun, dia akan selesaikan S1 4 tahun. Kita lupa 10 tahun itu proses pendidikan agama. Masukkan ke dia SD IT, SMP IT, SMA IT, Islam terpadu, Islamic boarding school, pondok pesantren, apapun namanya. Yang penting kurikulum yang menanamkan paling tidak 5 pelajaran agama ada di kepalanya. Akidah, agar dia tidak berpindah kepada Allah yang lain, Tuhan yang lain. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tanamkan akhlak agar dia bersopan santun, hormat kepada guru, sayang kepada orang tua, menghormati sahabat, memuliakan yang tua, menghargai yang muda. Tanamkan dalam kepalanya hukum Islam agar dia tidak berzina, karena dia tahu zina itu hukumannya cambuk 100 kali atau rajam sampai mati. Agar dia tidak mengkonsumsi narkoba, menjauhi yang haram. Tanamkan akidah, tanamkan akhlak, ajarkan Al-Quran agar dia cinta kepada Al-Quran, dia menghormati Al-Quran, memuliakan Al-Quran. Al-Quran tidak hanya sebagai mahar pada akad nikah. Al-Quran tidak hanya sebagai cenderamata bagi tamu kehormatan. Al-Quran tidak sebagai perhiasan di ruang tamu, diletakkan dalam kain sutra yang indah, diletakkan dalam kotak kayu jati berukir yang bukan main mahal. Bukan begitu cara memuliakan Al-Quran. Memahaminya, membacanya, merenungkan maknanya, mengajarkannya, menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga setelah 10 tahun proses itu, dia akan menjadi pegawai, dia akan menjadi pimpinan perusahaan, dia akan menjadi perangkat hukum, hakim, pengacara, polisi, jaksa, tentara, apapun profesinya, dia tetap berkata, Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam tinggi, tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Ketika kita kuat, orang akan gentar. Kenapa kita diejek? Kenapa orang sepele melihat kita? Karena kita lemah, karena kita berpenyakit. Jangan salahkan musuh. Musuh memang salah, tapi kita juga terlampau banyak kesalahan. Kita menyepelekan kepemimpinan. Hari ini anak-anak kita yang punya bakat, ketua kelas, ketua BEM, badan eksekutif mahasiswa, ketua ormas, pupuk kekuasaan manajerial, kepemimpinan, latih mereka sehingga akan muncul pemimpin-pemimpin Islam sekelas Muhammad Nasir, Haji Abdul Karim Amrullah, Haji Abdul Malik Karim Amrullah, Buya Hamka. Disegani apapun profesinya, dia akan menyuarakan Allahu Akbar. Ketika kita kuat, orang akan segan. Ketika kaya, orang tidak akan menginjak-injak kita. Tapi mengapa mereka sepele melihat kita? Karena kita susah, miskin, melarat, miskin ekonomi, miskin ilmu, miskin akhlak, miskin akidah. Betul kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, kada al-faqru, hampir saja kefakiran, hampir saja kemiskinan, ayyakuna kufran, membuat orang menjadi kafir. Orang yang menjual suaranya, orang yang menjual hak pilihnya hanya dengan baju bekas, hanya dengan sebungkus mie instan, hanya dengan makanan, hanya dengan uang seadanya. Siapa yang menjual ini? Padahal dia sedang bersaksi di hadapan Allah, saya seorang muslim yang beriman, percaya kepada Allah, yakin pada hari akhirat. Dengan ini mencoblos orang yang saya pilih. Ini adalah bentuk persaksian. Hari ini orang tidak memperdulikan persaksiannya. Apa yang kita lihat hari ini? Berkumpul kaum muslimin sampai tiket pesawat habis, bahkan berhari-hari berkumpul di sekeliling Masjid Istiqlal untuk melaksanakan long march. Bukan tindakan kekerasan, tapi menunjukkan persatuan. Inilah umat Islam yang damai. Sebagiannya mengirimkan pasukan untuk mengutip sampah, menjaga kebersihan. Sebagiannya membawakan makanan. Sebagian mengkawal dengan membaca Al-Quran, mengajak berzikir. Karena kita bukan orang-orang yang melegitimasi pembenaran terhadap kekerasan atas nama agama. Islam bersih, Islam suci, Islam menjadi rahmat. Islam tidak pernah mencari musuh. Masalul mu'minin, perumpamaan orang Islam, kamasalin nahli, seperti seekor, sesarang,
sekelompok lebah. Dia tidak pernah merusak. Tidak ada ranting yang patah ketika lebah hinggap. Tidak ada orang yang susah ketika lebah datang. Lebah tak pernah mencari musuh. Yang dimakannya saripati tanaman bunga, manis. Yang dikeluarkannya madu, manis, bergizi, obat, syifa, penyembuh, penawar. Tapi jangan coba-coba mengganggunya. Kalau dia diganggu, dia marah. Dan kalau dia marah, dia tidak akan pernah berhenti sampai dia menghabisi musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, keseimbangan pelajaran dapat kita petik. Ternyata yang selama ini ribut antara kunut subuh dengan tidak berkunut, antara yang baca bismillah jahar dengan sir, pagi ini menjelang siang ini, ba'da Jumat nanti, semuanya bersama, berbeda mazhabnya, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, berbeda ormasnya, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persis, Al-Wasliyah, Hizbut Tahrir, Jamaah Tabligh, tidak lagi dapat dibedakan karena semuanya mengatakan aku cinta Al-Quran, aku cinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berhembus dalam nafasnya la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Biaya akomodasi, transportasi, makan, biaya. Tak sedikit dari mereka yang mungkin berpuasa karena kehilangan, kekurangan biaya, tapi mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi yang tidak sanggup datang, mendoakan saudaranya. Kita pun dalam khutbah ini nanti, pada khutbah kedua, mohon kepada Allah, para penegak hukum, dilembutkan Allah hati mereka, dipanjangkan Allah umur mereka untuk berani menyuarakan kebenaran, menghukum dengan hukum yang seadil-adilnya. Kalau seorang muslim menghina tempat ibadah orang Hindu di Bali, ditegakkan hukum. Mengapa ketika itu terjadi kepada kaum mayoritas orang Islam, ketika terjadi pada kaum minoritas ditegakkan hukum untuk mayoritas? Kenapa terjadi pada mayoritas tidak ditegakkan hukum yang sama? Ini tidak adil. I'dilu, bersikap adillah, wa aqrabu littaqwa, itu yang mendekatkan pada takwa, itu yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, hari ini kita perbaiki niat kita, kita perbaiki keagamaan kita, pemahaman kita tentang Al-Quran, tentang Islam. Di masa akan datang, segala yang terjadi beberapa pekan ini menyibukkan, mengambil energi kita, tidak boleh terjadi di masa akan datang. Anak-anak kita harus tampil sebagai ekonom, anak-anak kita harus tampil sebagai politikus, agar orang tidak mengambil kekuasaan kita. Politik haram, politik diisi tikus, politik jahat. Gara-gara slogan itulah umat Islam menjauhi politik, umat Islam menganggap politik itu haram. Apa pesan Najmuddin Erbakan? Jika umat Islam menghindari politik, jika umat Islam menjauhi kekuasaan, maka dia akan dikuasai oleh orang lain yang mengerti tentang kekuasaan. Pelajaran penting yang dapat kita ambil. Selamatkan negeri ini, selamatkan anak-anak kita. Hari ini khotib tegak di atas mimbar masjid tertua di negeri bumi lancang kuning yang kita cintai ini. Masjid ini dibangun pada tahun 1762 di masa kekuasaan Islam kebanggaan. Islam dipimpin oleh Sultan Abdul Jalil. Meninggal Sultan Abdul Jalil, dilanjutkan oleh anaknya Sultan Muhammad Ali bin Abdul Jalil. Pada saat itu ditegakkan syariat Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Masjid tegak berdiri, orang ramai mengagungkan Allah, ramai memuliakan Al-Quran. Kita pernah punya masa lalu yang luar biasa, hebat, dicatat dengan tinta emas. Kekuasaan Sultan Syarif Qasim, kekuasaan Siak Sri Indrapura, kebanggaan orang Melayu. Apapun suku kita, apapun bangsa kita, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kita tinggal di negeri ini, negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tapi orang-orang Melayu, orang-orang Islam memiliki keluhuran budi yang luar biasa. Ketika kita diajak untuk bersatu dengan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita tidak melawan, kita tidak memberontak, kita patuh dan taat demi NKRI. Kami ikut serta dalam satu kebinekaragaman, dalam satu persatuan. Kita semuanya ikut patuh dan taat. Sami'na wa ata'na. Tapi jangan karena patuh dan taat disangka bodoh, jangan karena patuh dan taat disangka lemah. Kita kuat, kita perkasa. Yang membuat kita patuh adalah karena Allah menyuruh kita patuh. Ati Allah, taat kepada Allah. Wa ati'ur Rasul, taat kepada Rasul. Wa ulil amri minkum, taat kepada pemimpin. Tapi ingat, pemimpin yang bagaimana, pemimpin yang model apa yang patut kita taati. Baca ayat sebelumnya.
Innallaha ya'murukum, Allah memerintahkan kamu antu adul amanat, amanah, meletakkan amanah pada tempatnya. Wa idza hakamtum bainan nas, ketika menghukum di antara manusia, antahkumu bil adli, hukumlah dengan adil, seadil-adilnya. Siapapun di negeri ini, apapun bangsanya, siapapun agamanya, dia mesti menghormati masa lalu. Masa lalu bangsa ini adalah masa lalu Islam sampai hari ini. Bahkan pembukaan preambul undang-undang dasar kita atas berkat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, negeri ini dimerdekakan dengan teriakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka jangan pernah menginjak-injak Allahu Akbar. Manusia siapapun dia, diinjak satu kali, dua kali, sampai masanya dia akan marah, dia akan mengamuk. Itu bukan aksi, itu hanyalah reaksi, sikap pembelaan terhadap agama, tapi tidak terlampau, tidak melampau batas. La ta'tadu, jangan kau lampau batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Ambil pelajaran penting, didik anak kita, masukkan pendidikan Islam, jaga keluarga kita, istri, anak perempuan, menutup aurat, berbaju kurung, baju Melayu, memakai pakaian yang panjang. Itulah yang akan menyelamatkan negeri ini, karena perempuan-perempuan itu akan menikah, melahirkan anak-anak, anak cucu kita ke depan. Kita sudah mati dimakan cacing tanah. Kita yang kita teriakkan hari ini, yang kita perjuangkan hari ini akan berakhir. Mereka yang akan melanjutkan. Apakah Islam masih akan tegak berdiri? Apakah 100 tahun akan datang masih ada khutbah Jumat di masjid ini? Itu semua ada pada diri kita. Tanam Islam hari ini, cucu cicit kita akan menuainya di masa yang akan datang. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.